Start News. Start News, jendela informasi Anda. Ikatan Bidan Indonesia Mandailing Natal gelar vaksinasi untuk ibu hamil di klinik Dr. Triepta Mainiar. Pimpin apel pagi, Atika sebut kedisiplinan pegawai pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meningkat. Pembangunan turap dan bronjong di Jalan Provinsi Ulu Pungkut terkesan asal jadi. Sejumlah pejabat utama di Polres Mandailing Natal diganti, ini daftarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan untuk Anda berita dari Mandailing Natal dan Sumatera Utara di Start News edisi 22 November 2021 bersama saya Nurismi Desita. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut informasinya di Madinah 24 jam. Kita ke berita yang pertama, pengurus Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Mandailing Natal menggelar gebyar vaksinasi bagi ibu hamil dan antenatal care di klinik Dr. Triepta Mainiar di Jalan William Iskandar Panyebungan pada Senin 22 November 2021. Kegiatan vaksinasi bagi ibu hamil itu digelar berkat kerjasama IBI Mandailing Natal dengan klinik Dr. Triepta Mainiar, Ketua TP PKK Mandailing Natal, BKKBN Mandailing Natal, Dinas Kesehatan Mandailing Natal dan Puskesmas Panyebungan Jaya. Ketua IBI Mandailing Natal Rosida Nasution SSI MKes mengatakan gebyar vaksinasi tersebut diikuti 150 ibu hamil. Hamil ini terlaksana kerjasama kami dengan pemerintah kabupaten, yang mana Dinas Kesehatan sebagai memfasilitasi kami masalah vaksin dan tim vaksinatornya dari Puskesmas Panyebungan Jaya. Ada kerjasama dengan PKK dan untuk pencarian ibu hamilnya ada juga dari BKKBN. Dan yang tidak kalah pentingnya, hari ini kami terus bermitra dengan Dr. Obzin di Panyebungan, Dr. Triepta, yang mana nanti antenatal care-nya itu sama Dr. Triepta dengan pemeriksaan kehamilan dengan USG gratis dan pemberian vitamin. Untuk kelancaran vaksinasi bumil tersebut, kata Rosida, pihaknya dibantu tim vaksinator dari Puskesmas Panyebungan Jaya. Sementara untuk pencarian peserta bumil atau ibu hamil yang akan divaksin, IBI Madinah dibantu oleh BKKBN Mandailing Natal dan TP PKK Madinah. Sementara Dr. Triepta Mainiar mengatakan untuk merangsang minat ibu hamil agar bersedia divaksin, pihaknya memberikan pelayanan antenatal care atau pemeriksaan kesehatan ibu hamil berupa pemeriksaan USG dan pemberian vitamin gratis. Triepta Mainiar menjelaskan vaksin yang diberikan kepada para ibu hamil tersebut berupa vaksin Sinovac dosis 1 atau vaksin tahap pertama yang nantinya akan dilanjutkan dengan vaksin tahap berikutnya atau dosis kedua. Triepta berharap pemberian vaksin tersebut dapat mengurangi kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 22 bulan 11 2021 bekerja sama dengan IBI dan Dinas Kesehatan beserta BKKBN mengadakan suatu kegiatan yaitu gebyar vaksinasi pada ibu hamil hari ini. Nah, adapun vaksin pada ibu hamil ini sendiri berjumlah kurang lebih 150 ibu hamil yang hadir hari ini. Antusias yang sungguh sangat luar biasa tentunya dalam rangka mensukseskan pemberian vaksin pada ibu hamil di Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ada 150 ibu hamil yang sudah dilakukan vaksinasi. Masih tahap pertama pastinya menggunakan vaksin Sinovac yang nanti akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Mudah-mudahan
dengan pemberian vaksin ini, angka kejadian COVID pada ibu hamil di Mandailing Natal ini bisa dapat jauh berkurang. Walaupun memang saat ini kasus COVID pada ibu hamil sudah mulai melandai ya, hampir sudah saya temukan 0 di Kabupaten Mandailing Natal. Namun begitupun kita harus tetap bersiap siaga bahwa COVID ini belum hilang, sehingga masih tetap diperlukan pemberian vaksinasi pada ibu hamil dalam rangka mencapai kekebalan. Triepta juga mengatakan kegiatan geber vaksinasi tersebut juga untuk mendukung program vaksinasi yang digalakkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mencapai kekebalan kelompok. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Kita ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution menilai tingkat kedisiplinan kerja pegawai pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belakangan ini sudah mulai meningkat. Meski demikian, Atika berharap para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Madinah terus meningkatkan kedisiplinan demi pembangunan Madinah yang makin maju. Atika menyampaikan hal itu saat memimpin apel pagi untuk seluruh ASN dan pegawai honorer pemerintah Kabupaten Madinah di lapangan Masjid Agung Nur Ala Nur, Desa Perbangunan, Panjabungan, Senin 22 November pagi. Atika juga mengajak seluruh peserta apel untuk meningkatkan rasa kebersamaan agar target yang dipikirkan secepatnya terwujud. Terkait memimpin apel pagi, Atika mengaku baru kali pertama memimpin apel pagi selama menjabat Wakil Bupati Madinah. Dia juga menyampaikan pesan Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Suheri Nasution yang tidak bisa hadir karena sedang menjalankan tugas di luar kota. Sebelum menutup apel dengan doa, Atika menyampaikan ucapan selamat Hari Kesehatan Nasional dan Milad 109 Tahun Muhammadiyah. Kita akan beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Pentingnya wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menyongsong pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang madani. Adapun pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas bumi dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan atau lebih dikenal dengan pajak galian C dan lain-lain. Adapun retribusi daerah adalah retribusi persampahan dan kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi parkir dan lain-lain. Bangun Mandailing Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Ayo ke Mandailing Natal, bumi godang sembilan. Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ayo ke Mandailing Natal, bumi godang sembilan. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pembangunan turap, talut, dan bronjong di ruas jalan Provinsi Muara Pungkut, Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal dipertanyakan. Proyek yang anggarannya mencapai 1,1 miliar rupiah ini ditangani Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi Provinsi Sumatera Utara melalui UPT, Jalan dan Jembatan Kota Nopan. Walaupun pengerjaannya masih tahap awal, tetapi bronjong yang sudah terpasang pembangunannya dinilai asal jadi. Padahal keberadaan pembangunan turap, talut, dan bronjong ini diharapkan masyarakat berkualitas karena kawasan tersebut selama ini dikenal rawan longsor dan bagian bawah badan jalan tergerus sungai. Berdasarkan pengamatan Start News di lokasi pada Minggu 21 November, ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Pertama, batu isi bronjong yang dipasang sebagian bukan dari batu kali, melainkan jenis batuan cadas yang mudah pecah. Anehnya lagi, bebatuan yang diisi ini ukurannya kecil. Selain itu, pondasi untuk tempat peletakan bronjong sama rata dengan air sungai, sehingga kalau air sungai banjir, bronjong tidak akan bertahan lama.
Kedua, lantai dasar coran semen bagian bawah menggantung dari tipis lantaran merupakan coran dasar. Besar kemungkinan lantai ini tidak bertahan lama, apalagi di bagian bawah lantai menggantung. Ketiga, dek parit bagian atas yang sudah dikerjakan sepertinya tidak mempunyai pondasi. Semen dan batu hanya diletakkan di atas tanah, sehingga diprediksi tidak akan bertahan lama. Hakim Matondang, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut, mengaku khawatir bangunan itu nantinya tidak akan bertahan lama. Pasalnya, bangunan bagian bawah berupa bronjong dan lantai coran dasar saja sudah menggantung. Bagaimana nanti bangunan ini bertahan sampai ke atas? Hakim Matondang berharap pengawasan proyek ini benar-benar dilakukan PPTK agar mutu bangunan menjadi bagus dan tahan lama. Sebetulnya paket itu satu paket Pak, kan, dengan nama paketnya paket pembangunan turap talut bronjong pada ruas jalan Muara Pungkut, pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal dengan nilai anggaran sekitar 6 miliar Pak, ya kan. Iya. Kemudian paket itu sebetulnya ada 3 titik Pak. Yang pertama di Desa Sipalupuk, yang kedua di Desa Sipogu, di ruas jalan Jembatan Merah Marasoma. Yang ketiga, titik ketiganya di Desa Jambur Baru. Progresnya sekarang sekitar 40-an Pak, 43 nggak salah Pak. 43% Pak ya? Ya. Sebetulnya mengenai kontraktor lah ini Pak ya. Iya. Kontraktor kita sebetulnya udah banyak kita arahkan, kita bina ya kan. Harapan kita untuk kedepannya apa yang tertuang di gambar atau di spek maunya diikuti kan sesuai dengan arahan yang kita berikan. Pantauan di lokasi dari tulisan yang tertera di pengumuman proyek, nama kegiatan ini adalah pembangunan turap, talut, dan bronjong pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah anggaran Rp5.099.082.415. Sedangkan pihak rekanan yang mengerjakan adalah PT Abdi Putra Jaya dengan alamat Desa Aikmual, Kecamatan Siabu dengan masa pelaksanaan 150 hari. Sementara Kepala UPT Jalan dan Jembatan Kota Nopan melalui PPTK Marwan ST menjelaskan terkait jumlah anggaran sebesar 5 miliar lebih yang tertulis di papan pengumuman proyek dikarenakan proyek yang berada di wilayah Desa Sipalupuk, Kecamatan Ulu Pungkut adalah bagian dari paket yang ada di Kecamatan Batang Natal. Paket ini ada 3 titik dengan 1 anggaran. Ketika titik itu adalah di Desa Sipogu, Kecamatan Batang Natal dengan panjang perbaikan 60 meter dan nilai anggaran 3,3 miliar rupiah. Desa lain yaitu Desa Jambur Baru dengan panjang perbaikan 20 meter. Terakhir di Desa Sipalupuk, Kecamatan Ulu Pungkut dengan total anggaran 1,1 miliar rupiah lebih. Kepala UPT Jalan dan Jembatan Kota Nopan Andi Matondang yang hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat. Informasi yang didapat Andi Matondang sedang berada di Medan. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Di berita selanjutnya, sejumlah pejabat utama atau PJU di lingkungan Kepolisian Resort Mandailing Natal diganti dan dirotasi. Serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin Kapolres Mandailing Natal AKBP Horastua Silalahi diadakan di Pesat Gatra Polres Mandailing Natal pada Minggu 21 November 2021. Mereka yang diganti adalah Kabak Kren dari Kompol Abdul Hidayat Daulay karena pensiun, posisinya digantikan oleh AKP Manson Nainggolan. Sedangkan Kasat Lantas AKP Setian Dewi Rianto digantikan oleh AKP Samsul Arifin Batubara. Kasat Narkoba AKP Manson Nainggolan digantikan oleh Ibtu Irwan. Kasat Intelkam Ibtu Supriyadi digantikan AKP Trio Romi Manik. Dan Kasat Reskrim AKP Azwar Anas digantikan AKP Edi Sukamto. Selain itu Kasat Pol Airut AKP Ahmad Iqbal digantikan Ibtu Ali Akbar. Kasat Binmas AKP Sudrajat dalam rangka pensiun digantikan Ibtu Mustafa Kamal. Dan Kapolsek Kota Nopan AKP Indra Sakti digantikan Ibtu Budi Sihombing. Sementara AKP Indra Sakti mendapati jabatan baru sebagai Kabak Logistik Polres Mandailing Natal.
Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas II Silalahi mengatakan mutasi di tubuh Polri merupakan hal biasa untuk penyegaran. Dia berharap rotasi jabatan menjadi motivasi bagi anggota untuk meningkatkan etos kerja, juga sebagai jalan meniti karir yang lebih tinggi. Untuk pejabat yang baru, Horas mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, segera menyesuaikan diri serta menguasai situasi dan kondisi, juga perkembangan yang terjadi di tempat tugas yang baru. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kata. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.